3 hari jelang Lebaran, pemudik sudah memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kepadatan penumpang terjadi sejak pagi hingga malam hari. PT KAI memperkirakan puncak arus mudik di wilayah Daob 1 Jakarta terjadi pada hari Sabtu dan Minggu dengan total penumpang lebih dari 45.000 orang. Di masa angkutan Lebaran tersebut, PT KAI menyediakan 963.000 tiket. Dari total tiket tersebut, 751.000 tiket yang terjual dan masih tersedia sekitar 212.000 tiket. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Ribuan pemudik motor masih tertahan hingga Minggu sore di pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Para pemudik kecewa lantaran belum dapat menyeberang ke Pulau Sumatera, padahal mereka sudah melakukan perjalanan cukup jauh. Selain itu, pemudik juga terpaksa harus berpanas-panasan di area buffer zona tambahan sambil menunggu antrian. Fasilitas tenda tidak tersedia pada saat terjadi lonjakan pengguna jasa kapal laut pada momen angkutan Lebaran 2024. Berdasarkan informasi, jumlah pemudik yang masuk melewati pelabuhan Ciwandan berjumlah 48.237 orang dan total kendaraan mencapai 37.042 unit. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya Priska Papilaya. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terkait mudik dan juga beberapa informasi lain. Inilah informasi selengkapnya di Buletin iNews Pagi. Pemirsa, kendaraan dari arah Jakarta terus berdatangan di gerbang tol Kali Kangkung. Situasi lalu lintas terpantau ramai lancar. Hingga pantauan dari malam tadi tidak terjadi penumpukan di gerbang tol Kali Kangkung. Ya, selamat malam pemirsa. Hari ini memang menjadi momentum untuk puncak arus mudik 2024 yang dimana bisa kami update terbaru infonya di gerbang tol Kali Kangkung. Ini memang sudah tidak ada penumpukan kendaraan, namun hanya terlihat antrean yang cukup panjang saja di depan gerbang tol Kali Kangkung. Dan untuk jumlah kendaraan, volume kendaraan peningkatan yang terjadi di tol Kali Kangkung ini juga tidak terlalu signifikan, berbeda dengan hari kemarin. Pemirsa, karena pada hari ini peningkatan hanya terjadi 2.000 hingga 3.000, berbeda pada hari kemarin yang mencapai 4.000 kendaraan yang memasuki atau peningkatan yang terjadi di gerbang tol Kali Kangkung. Untuk antrean ini memang sudah terjadi hingga sejak pukul 6 pagi tadi hingga pada malam hari ini. Sebelumnya memang pada sore hari tadi sempat terjadi antrean yang mengular sepanjang 800 meter dikarenakan memang tadi ada salah satu kendaraan yang mengalami trouble atau mengalami masalah, namun masalah ini tidak terlalu lama diatasinya sehingga untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ini cepat kembali dengan normal. Selain one way yang diterapkan di kilometer 72 hingga kilometer 414 ini, Polda Jawa Tengah juga menerapkan sistem one way lokal, yang dimana ini adalah sebuah inovasi dari Polda Jawa Tengah untuk mengurai atau untuk mengurangi penumpukan yang terjadi di gerbang tol Kali Kangkung. Dan untuk sistem one way lokal ini akan diberlakukan pada kilometer 414 hingga 442 atau di tol Bawen, sehingga kendaraan yang mau menuju timur ke arah Jawa Tengah ini bisa lebih lancar. Dan untuk one way lokal ini hingga saat ini memang belum diterapkan karena bersifat situasional, namun tadi juga dari Kapolda Jawa Tengah menuturkan akan menetapkan one way lokal. Pemirsa, mudik tidak melulu harus melalui jalan tol yang panjang dan membosankan. Jalur lintas selatan Jawa dapat menjadi rute alternatif untuk menikmati perjalanan mudik dengan panorama alam yang mengagumkan.
Inilah jalur lintas selatan Jawa di kawasan Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur. Kondisi jalan mulus, lebar, dengan variasi banyak kelokan yang tak membosankan. Tak hanya itu, Anda yang melalui rute ini akan melewati kawasan pesisir selatan dengan pemandangan alam sangat indah. Jangan lewatkan juga Pantai Soge di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo. Pemudik bisa memanfaatkan waktu untuk beristirahat sembari menikmati pemandangan pantai yang cukup dekat dengan jalan utama. Bagus sekali, pemandangan alamnya bagus. Saya masih sekali ini lewat sini. Biasanya lewat tol, saya mencoba sini, ternyata ini harus diulang nanti. Jalur lintas selatan menghubungkan sejumlah kabupaten di Jawa Timur. Perjalanan di rute alternatif dengan suguhan panorama alam indah tentu akan memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan berkendara di jalan tol. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, umat lintas agama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bagi-bagi takjil untuk berbuka puasa bagi pengendara yang melintas di kawasan Stadion Wibawa Mukti. Pembagian ribuan takjil gratis yang dilakukan umat lintas agama ini digelar untuk memupuk rasa saling toleransi antar umat beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membagi 3.500 takjil gratis untuk pengguna jalan di ruas Jalan Stadion Wibawa Mukti, Kelurahan Sertajaya, Cikarang Timur. Yang unik, anggota FKUB membagikan takjil dengan atribut sesuai ragam latar belakang agama dan budaya masing-masing. Agama yang diakui di Indonesia, ya, dari sejak Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, satu lagi Hindu. Kan ini lebih didominasi oleh non-Islam. Karena ini hajatnya hajat umat Islam, maka non-Islam yang kita kedepankan. Nanti kalau hajatnya teman-teman dari Nasrani, kita akan kedepankan juga dari Muslim. Sekarang kan kita saling mendukung semuanya ini. Pembagian takjil lintas agama yang digelar FKUB dan Kemenak Kabupaten Bekasi digelar untuk memupuk rasa saling menghormati dan tenggang rasa antar umat beragama. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu momen bulan suci Ramadan tentu tidak akan disia-siakan oleh sebagian orang. Seperti halnya berbagi sembako kepada penghuni panti jompo serta bermain bersama ratusan anak yatim piatu sambil berbuka puasa. Sebanyak puluhan orang alumni SMA di Solo melakukan kegiatan berbagi di salah satu panti jompo di Solo, Jawa Tengah. Hal ini merupakan rangkaian acara tahunan yang selalu diselenggarakan. Mereka memberikan santunan dan beberapa kebutuhan sehari-hari guna meringankan beban di panti. Jadi teman-teman berinisiatif untuk ya sekedar berpartisipasi atau di bulan suci Ramadan ini untuk memberikan kepedulian kita ya. Sementara di Tangerang, Banten dengan mengusung tema Beduk Cinta Ramadan, komunitas perempuan peduli mengajak ratusan anak yatim piatu dan kaum duafa berbuka sambil bermain serta belajar sehingga memberikan kehangatan tersendiri bagi anak-anak. Anak-anak merasa senang bisa bermain bersama terpancar dari wajah mereka. Selain itu, mereka juga berharap agar dengan berkreasi, mereka bisa menjadi anak bangsa yang diimpikan setiap orang. Beduk Cinta Ramadan itu bisa menyambung pakai satu simbol kebersamaan dan gimana kita bisa menunjukkan kepedulian kita dan penghargaan kita terhadap sesama yang membutuhkan. Dari Solo, Jawa Tengah dan Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Aparat kepolisian menangkap sedikitnya 19 orang pelaku penyerangan Mapolsek Sorong Kepulauan. Sementara ratusan warga berunjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang menuntut aksi diskriminasi terhadap rekan mereka. Polisi menangkap 19 orang pelaku penyerangan Mapolsek Sorong Kepulauan, Provinsi Papua Barat Daya. Aksi penyerangan diduga dipicu kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan seorang pemuda warga Kota Sorong. Masa yang tak terima kejadian tersebut mendatangi Mapolsek untuk menemui pelaku.
Namun keinginan massa ditolak dengan alasan kasus tersebut sudah ditangani polisi dan pelaku juga sudah ditahan. Tak terima himbauan polisi, massa kemudian bertindak anarkis. Saat ini situasi di Pulau Dom, Distrik Sorong, Kepulauan terpantau kondusif dengan pasukan BRIMOB bersenjata lengkap bersama personil kepolisian masih bersiaga di lokasi kejadian. Aksi solidaritas dilakukan ribuan warga Kecamatan Pancur Batu terhadap tokoh masyarakat mereka, Edi Suranta Guru Sinaga atau ESG, di depan kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Massa menilai kasus ini janggal dan terkesan diskriminasi. Kasus ini berawal dari penggerbekan tempat hiburan malam di Pulau Dari, Kecamatan Pancur Batu, dan ditemukan sepucuk senjata api di semak-semak yang diduga milik pelaku. Menginginkan agar kasus Pak Edi yang disebut akrabnya Bang Edi Suranta, beliau adalah sosok yang bagus, agar dibebaskan karena beliau tidak bersalah karena dia tidak memiliki senjata api, karena senjata api itu tidak di badan dia, tidak di rumah dia, dan ini ditemukan sesuai dari awak media dan bisa kita lihat bareng-bareng, itu dia tidak ada di situ dan disaksikan oleh ada beberapa saksi dia tidak memiliki barang itu. Atas temuan tersebut, Polrestabes Medan melakukan penyidikan dalam 1x24 jam dan melakukan penahanan hingga berkasnya dinyatakan lengkap untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Dari Papua Barat Daya dan Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena Buletin iNews Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Seorang pria pengendara mobil marah-marah saat ditegur karena parkir sembarangan saat lalu lintas sedang macet. Viral di media sosial. Bukannya meminta maaf, pria tersebut bahkan sempat meludah ke pengendara lain. Akibat ulahnya ini, jalur tersebut sempat mengalami kemacetan. Siapa ya? Ya ampun, dia yang ngomel dong. Siapa ya? Ya ampun. Inilah sosok pengendara mobil berjenis SUV yang viral karena aksi arogannya memarkirkan mobil di tengah jalan. Tak hanya itu, ia juga meludahi pengendara lain. Kini setelah videonya viral di media sosial, pria yang belakangan diketahui bernama Ari Febrian tersebut dihujat netizen. Kini Ari membuat video permintaan maaf atas sikap arogannya tersebut. Saya Ari, pengendara mobil Honda HR-V yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudari Mila dan rekan, beserta semua masyarakat yang terganggu dengan tindakan saya yang tidak baik dan tidak semestinya. Sebelumnya aksi pelaku direkam oleh seorang pengendara lain yang tepat berada di belakangnya di Jalan Masjid Darul Falah, Kelurahan Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat itu pelaku memarkirkan mobil di tengah jalan sempit sehingga mengakibatkan kemacetan. Pengemudi arogan tersebut berhenti sebanyak 2 kali di depan mereka. Namun bukannya meminta maaf, ia malah marah-marah bahkan sampai meludahi ke mobil di belakangnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di inews.id. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.